buat teman-teman pebisnis yang ada di sekolah pebisnis. Nah, ya perkenalkan ini adalah Bro Clemens, local leader Elementer, tapi sebenarnya juga memiliki usaha pembuatan jasa website ya, sehingga mengerti juga gimana caranya supaya teman-teman bisa mendatangkan salah satunya setelah punya website itu dapat leads juga dari Google secara free ya. Nah, nanti kita akan masuk di situ juga deh. Tapi sebelumnya, kita akan kenalan dulu dengan Bro Clemens. Silakan Bro, sebenarnya siapa Bro Clemens, di introduce dulu. Ya kebetulan kalau sekarang ini saya dipercaya menjadi Elementer co-organizer atau Elementer leader di Jakarta. Sebenarnya belum sampai Indonesia sih, tapi kebetulan di Indonesia baru orang yang pertama gitu. Nah jadi awalnya baru orang pertama. Karena jadi intinya sebelumnya ini saya hanya pengguna Elementor. Nah karena saya ingin berkomunitas, saya cari tahu banyak lah tentang Elementor. Nah ternyata Elementor itu punya meet up di mana-mana, di beberapa kota-kota di negara-negara besar lah, di Eropa, di Asia, di Amerika gitu. Nah kebetulan saya tanya, di Indonesia ada gak, atau terutama di Jakarta gitu. Belum ada, daftar aja. Ya udah saya coba daftar gitu ya. Jadi saya daftar dan terus terang Elementor untuk apply ya, atau melamar lah menjadi Elementor leader itu ada proses gitu. Jadi ada proses interview. Nah, jadi di interview nih saya langsung dari Elementor. Waktu untuk arrange terus bisa jadi local leader-nya kan enggak ya? Enggak langsung. Belum tentu di approve juga. Jadi di interview lah lewat online call gitu. Jadi di interview ya tunggu berapa waktu, akhirnya di masa probation. Probation disetujuin, coba gitu ya. Nah perdananya saya ajak Mas Rian Kristo tuh dari Tofidev. Ya tadi kayaknya muncul juga barengan nih. Ada karena Mas Rian kan masanya udah banyak nih. Jadi saya berkolaborasi lah sama Mas Rian. Jadi buat acara perdana Mas Rian sebagai pembicara utama. Di situ kita mulai tiap bulan. Nah waktu itu kan sebelum COVID, Mas. Jadi sebenarnya itu meet up-nya online. Oh iya. Sempat, kalau sekarang udah online berarti ya. Udah mulai bisa ke online semua. Lebih enak online sih. Kalau boleh tahu, sebelum apply jadi local leader Elementer itu dan melalui prosesnya yang panjang juga buat interviewnya, itu udah sempat menggunakan Elementer juga ya? Udah sempat aktif gitu gunakan Elementer dan emang udah bangun website. Itu dari kapan sih kepikiran untuk, wah kayaknya gue punya passion dari website, basicnya IT bukan? Oh bukan Mas. Saya bukan, sama sekali bukan. Basicnya SI. Oke. Sastra Inggris ya, bukan sistem informatika. Jadi jauh banget. Sastra Inggris, jadi bukan sistem informatika. Jauh banget. Cuman memang kesukaan terhadap website itu udah 9 tahun yang lalu lah. Jadi mungkin kalau ngobrol-ngobrol sama Mas Rian nih kapan-kapan juga saya udah pernah juga ngobrol. Jadi saya ketemu Mas Rian Kristo itu dari Tokudev sebenarnya udah 9 atau 10 tahun yang lalu, saya lupa. Itu di seminar internet marketing yang dibawakan oleh Fabian Lim. Nah, Mas Rian itu misalnya saya peserta. Nah, disitulah saya mulai suka yang namanya internet marketing gitu. Nah, cuman kan akhirnya malah jadi buat event bareng ya kemarin ya. Buat event bareng, tapi setelah Elementer itu ya. Iya. Tapi ini juga bagus banget, artinya teman-teman yang mungkin hadir di sini, teman-teman yang lagi nyimak Instagram Live, bisa belajar juga bahwa Pak Clemens saja atau Bro Clemens saja mulainya dari seorang yang basicnya SI ya, sarjana Inggris gitu, bisa untuk bikin website. Nah, artinya teman-teman pun saat ini itu punya peluang, punya juga potensi buat teman-teman untuk membuat website juga. Mungkin pertanyaannya banyak dari teman-teman kita sekarang yang merasa kayaknya buat website itu bukan buat kita deh, kompleks banget kayaknya buat website gitu. Nah, ini kita mau sharing-sharing juga sebenarnya website itu apa aja sih gitu, dan gimana proses pembelajarannya dari Bro Clemens. Dari dulu kan waktu SI itu kan melihat website juga, apalagi zaman dulu ya, kita ngebuat website cuma ada HTML, bener-bener kita ngetik kode gitu. Itu aja kita sempat untuk mempelajarinya gitu. Nah, pasti beda banget kalau dengan pembuatan website yang sekarang. Bisa di-sharingin nggak, Bro?
Ya, jauh banget. Kalau dulu bisa dibilang saya angkat tangan deh. Jadi saya lebih, yang penting tahu websitenya harus bagaimana itu juga sambil belajar ya. Tapi semenjak karena perkembangan WordPress ini kan cukup pesat, terutama beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Nah, jadi tahun lalu ketemulah namanya Elementor. Sebenarnya sekitar 2 tahun lalu itu saya sempat dapat info tentang Elementor, tapi saya belum mau lah gitu ya. Nah, tapi pas tahun lalu karena saya udah mulai bangun bisnis jasa website sama teman, jadi saya tuh lebih ngerti konsep semacam kayak digital marketing lah atau website gitu ya. Nah, teman lebih ke web programming gitu. Dia hanya bisa program, tapi saya ngerti website itu harus SEO friendly misalnya kan, harus speednya harus bagus. Jadi saya kolaborasi. Nah, tapi saya juga perlu mengerti. Nah, akhirnya ketemu satu tools yang menurut saya bagus, cocok untuk saya, Elementor gitu. Karena banyak sih kalau mau dijabarin, banyak fitur-fitur yang saya perlukan untuk customer saya gitu. Nah, ini jadi di sini ada 2 angle. Emang buat teman-teman kita yang di sekolah pebisnis, karena kan kita fokusnya nih ke pebisnis yang memang satu lokal bisnis sama pebisnis pemula juga, terutama mereka yang mungkin sekarang ini lagi kena COVID, habis itu di rumah nggak ada kegiatan, bingung mau ngapain, memang lagi nggak kerja gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan apa yang Pak Clement atau Bro Clement lakukan. Kenapa? Mungkin buat Bro Clement dulu itu susah banget untuk nge-develop sebuah website gitu ya, karena memang membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam kan IT-nya. Tapi teman-teman sekarang mungkin kalau jasanya Pak Clement nih pasti ada filternya nih, tanda petik kalau harganya murah ya gue nggak mau lah gitu, kalau agensi kan gitu biasanya kan. Tapi teman-teman nih yang lagi nganggur sendirian ya kan, nganggur di rumah, nggak ada kerjaan, sendirian gitu, teman-teman bisa belajar buat website, lalu tawarkan ke memang lokal bisnis yang lagi butuh website gitu, yang mungkin budget mereka nggak besar, tapi buat teman-teman itu bisa jadi income tambahan buat teman-teman gitu. Nah, itulah kenapa malam ini gue juga mau datangin Bro Clement buat sharing juga. Ternyata membuat website itu nggak sedemikian sulitnya ya. Buat websitenya nggak sulit sih, Mas. Tapi paling penting adalah sebenarnya buat website paling bagus ya, ngerti dulu bagaimana website yang bagus itu seperti apa gitu ya. Tentunya saya bukan web designer nih. Kalau web designer, kalau kita buat website yang keren-keren, yang fancy-fancy, terus terang saya nggak bisa gitu. Tapi kalau kita ingin membuat website yang bagus untuk bisnis saya atau bisnis teman-teman, nah kita perlu ngerti dulu website yang untuk mendukung bisnis kita seperti apa. Bukan banyak sih faktornya, yang paling penting kayak yang beberapa waktu lalu Mas Rian ya, SEO itu penting. Terus nanti ada lagi speed performance. Nah, speed performance saya bukan ahlinya, tapi saya bisa kolaborasi sama teman-teman yang mungkin ngerti tentang bagaimana mempercepat loading website. Lalu juga bagaimana website itu konten ya. Yang paling pertama mungkin headline, kayak membuat killer headline. Nah, mungkin belajarnya sama Mas Yosef bagaimana membuat killer headline ya. Habis itu nanti konten-konten berikutnya, misalnya benefitnya, feature-nya, lalu ada contact form-nya, ada CTA itu call to action-nya itu perlu. Kembali lagi, ternyata membuat website itu memang bisa jadi kompleks, bisa jadi banyak elemennya yang bisa dioptimasi. Tapi tergantung kebutuhan bisnis kita juga ya. Karena kadang-kadang persepsi kita kalau kita bicara mau bangun website, itu persepsi kita bisa beda-beda. Ada yang mau bangun website, ternyata dia mau bangun website e-commerce gitu. Ada persepsi kita yang begitu kita buat website, artinya adalah website corporate profile misalnya. Atau ada yang sesimpel mau buat website itu maksudnya adalah website portfolio aja gitu. Jadi teman-teman ternyata bisa menyesuaikan dengan kekompleksannya ini ya. Betul. Atau cukup ada juga yang buat website cuma 1 halaman, landing page gitu. Yang penting adalah bagaimana kita buat website itu bukan hanya sekedar website, tapi website itu kalau saya sih ya juga kalau bisa tuh bisa menjadi aset kita gitu, aset untuk bisnis yang bisa mendukung bisnis. Pertama apa? Bisa mungkin setelah punya website orang melihat lebih trust. Pertama, setelah lebih trust, bagaimana orang bisa jadi leads kita. Nah, tapi kembali lagi kepada kebutuhan, karena saya juga ada klien
kalau dia ngomongin kayak gitu tuh kayaknya nggak mau tahu gitu. Nah, gue yang penting punya website aja. Ya udah gitu betul, kan. karena kayak misalnya sales asuransi, sales mobil, sales agent gitu, itu kan mereka kadang-kadang butuhnya adalah satu landing page website yang menjelaskan siapa diri mereka gitu kan. Nggak perlu terlalu kompleks yang harus seperti e-commerce, toko online, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mau mulai jasa pembuatan website pun, yang skillnya mungkin belum tinggi, masih baru belajar, targetnya ke one page website juga udah bisa menjalankan peluang bisnis itu sebenarnya. Bisa untuk kita jadi jasa website lagi, atau ya kalau saya lihat ini kan teman-teman punya bisnis semua nih. Apa bisnis kan ya, belajar bisnis gitu. Paling penting mungkin kita lakukan untuk diri kita, bisnis kita dulu juga gitu. Kalau kebetulan kalau saya kan memang passionnya di website ya. Jadi saya ingin kasih jasa orang lain untuk bikin website gitu. Tapi mungkin teman-teman di sini kan nggak semuanya pengen buatin website orang lain ya. Tapi belum punya website. Nah, bagaimana kita punya bisnis tapi kalau belum punya website, bagaimana punya website sendiri? Kalau belum punya budget untuk bayar orang gitu ya, untuk jasain ke orang, ya udah kita bisa bikin sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, Elementor cuma salah satu tools yang bisa menjadikan kenyataan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih insight dari Bro Clement, kan sekarang lagi pandemi, para pebisnis juga pasti lagi nyari nih mau buat website. Terus apa sih biasanya miskonsepsi mereka saat mau buat website ke Bro Clement? Misalnya, website tuh kayak gini-gini, ternyata enggak Pak, maksudnya kayak gini gitu. Nah, ada nggak sih yang sering jadi salah paham gitu? Biasanya apa sih gitu? Supaya mungkin bisa dijelaskan di sini juga buat teman-teman, ternyata website itu gini-gini gitu, misalnya gitu. Penjelasannya ke para pebisnis. Nah, balik lagi tadi kebutuhannya sih ya. Tapi kalau untuk standar bukan standar lah, minimal kalau kita ingin punya website itu harus seperti apa gitu ya. Nah, yang harus dimengerti pertama sih saya ngomong yang harus dipersiapkan dulu deh. Karena ingin punya website, kita harus punya apa? Domain dulu, Mas. Nama bisnis. Nah, kalau misalnya udah punya bisnis, apalagi misalnya sudah mendaftarkan ya nama bisnisnya apa, sudah legal gitu. Tapi belum punya website. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah beli domainnya dulu. Nah, utamakan sih paling bagus ya, sesuai dengan nama usahanya atau juga brandnya. Nah, setelah punya domain, itu udah milik kita nih. Nah, beli domain sih gampang ya, tinggal search di Google banyak dan itu kita tinggal bayar tahunan gitu. Itu mungkin banyak yang tahu lah domainnya. Lalu kedua, kalau ingin punya website, tentu kita harus punya hosting. Nah, ini kalau saya bicara tentang WordPress ya, Mas, karena bisa juga tanpa hosting sih, misalnya kita pakai Wix atau pakai ada lagi Breezy atau apa gitu ya. Itu mungkin itu boleh juga dibahas. Saya nanti kelihatan juga ternyata WordPress Elementor ini cukup superior juga dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau Bro Clement ini kan kebetulan website SEO strategis bisa bantu teman-teman untuk dapat free leads dari Google nih. Dari mana aja sih teman-teman bisa mendapatkan leads dari Google gitu? Mungkin teman-teman masih berpikir sekarang kan banyak dari mereka ini di pandemi ini justru masuknya semuanya ke sosial media. Buat akun sosial media, buat online shop gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa peluang teman-teman bisa mendapatkan prospek justru dari Google nih gitu. Justru dari mengoptimasi sesimpel kemarin juga kita sempat mendatangkan salah satu Google Facilitator yang sharing mengenai Google My Business gitu. Jadi dari Google My Business dulu aja dioptimasi gitu sebelum kita masuk ke optimasi yang lain gitu. Kadang-kadang banyak banget nih peluang-peluang yang kita nih miss saat semua orang masuknya ke sosial media terus gitu kan. Nah, jadi dari malam ini gue pengen juga supaya teman-teman yang punya bisnis yang lokal terutama bisa mengoptimasi secara holistik kan semuanya. Nah, kalau dari Google itu kira-kira dari mana aja sih teman-teman pebisnis bisa dapat leads-nya? Kalau saya balik ke website ya Mas ya. Nah, jadi istilahnya kita mau dapat leads ya. Kalau mau dari Google atau SEO yang mungkin Mas Rian juga ada sempat sampaikan gitu ya, bisa. Tapi itu memang butuh waktu. Gitu, dan itu kita perlu kerjakan dari pada saat kita mulai sudah buat website dari awal, kita buat bagaimana website kita SEO friendly banget gitu, website-nya cepat, terus juga kontennya relevan, macam-macam. Mungkin Mas Rian kemarin udah bicarakan gitu ya. Jadi bagaimana website udah SEO friendly. Tapi setelah website SEO friendly, kan kita mau dapat leads gratis nih dari Google ya. Nah, itu kita harus
lakukan sesuatu yang mungkin buat konten sesuai dengan kata kunci yang kita harus kerjakan gitu ya, dan itu harus konsisten terus menerus gitu. Nah, tapi ada cara lain ya, nggak gratis tapi lebih cepat, yaitu paid ads ya, bisa dari Facebook Ads, Instagram Ads atau Google Ads gitu. Nah, tapi disarankan kalau saya punya saya punya core lah, disarankan kalau bisa punya websitenya atau landing page-nya gitu Mas. Jadi kalau misalnya kita atau ngiklan di Facebook Ads atau Instagram Ads, nah bisa sih kita larikan ke WhatsApp kita, ya bisa, atau larikan kemana gitu, ya namanya landing page-nya gitu ya, atau ujungnya pada saat klik itu customer mau dilarikan kemana gitu. Nah tapi kalau kita ingin memiliki digital marketing strategi yang holistik tadi ya, terintegrasi semuanya, core-nya tuh itu harus punya website gitu, karena semua traffic didatangkan ke website itu kita bisa simpan, baik itu melalui form ya, atau kita juga bisa tracking melalui analitik dan yang lain-lain. Jadi kita lakukan boleh sih banyak, Google My Business, itu kan juga ada link ke website kita ya, kita iklan macam-macam, tapi bagaimana kita narik semuanya itu ke funnelnya itu ujung-ujungnya ke website dulu, nanti dari website kita bisa diolah lagi gitu, buat sales funnel lagi. Bahkan lokal traffic pun diperlakukan sama ya, karena sekarang ini yang banyak kejadian memang karena memang banyak juga yang sharing mengenai kebutuhan website, satu buah landing page yang dimasukkan traffic dari paid ads, baik itu Instagram atau Facebook, dimasukkan ke landing page untuk tujuan marketing, untuk tujuan ke Google Ads, untuk Facebook Ads atau Instagram Ads. Rata-rata sekarang trennya kayak gitu. Padahal ada nih tren lain yang melengkapi juga yang kadang-kadang jarang dibahas, yaitu dari SEO-nya, dari local My Business-nya menggunakan Google My Business dan lain-lain gitu, yang sebenarnya bisa menguatkan teman-teman juga. Nah ini kayaknya yang mesti kita bahas sekarang juga nih, karena apa aja sih sebetulnya yang bisa mereka lakukan selain dari driving traffic dari sosial media dimasukin ke landing page langsung di-convert gitu kan, rata-rata kan sekarang begitu ya. Jadi kalau lihat trennya itu, kalau kita mau langsung cepat dapat traffic kan pasti bayar Mas. Tapi intinya selama kita bayar baru bisa terus dapat traffic gitu ya. Tapi itu pun kalau kita iklannya juga dioptimasi dan sebagai macamnya lah, ada cara-caranya lah gitu ya. Tapi kalau untuk kita ingin mendapatkan traffic yang lebih konsisten dan terus-menerus, nah itu kita harus mulai melakukan SEO itu. Jadi yang itu bagaimana kita membuat konten yang relevan dan juga dioptimasi artikelnya, on page, off page, dan yang lain-lain. Dan kita berharap nantinya konten yang kita targetkan kata kuncinya itu mungkin beberapa bulan berikutnya itu bisa mendatangkan traffic yang terus-menerus tanpa kita harus bayar gitu ya. Nah, jadi kalau tadi Mas bicara tentang SEO itu ya seperti itu, tapi perjuangannya harus effortnya lebih besar Mas gitu. Cuman kalau ada budget kita bisa ini lagi, jasa lagi sebenarnya, jasa artikel SEO gitu. Nah kalau kita kita bisa jasain artikel, tapi juga kalau bisa kita mengerti sedikit tentang SEO, dan orang yang buat artikelnya juga ngerti tentang SEO sih. Jadi yang paling dasar adalah buat teman-teman yang punya bisnis di lokal, dan mungkin ada dua basicnya ya. Satu adalah teman-teman dari tokonya teman-teman sekarang itu jualannya ke seluruh Indonesia, barangnya dikirimkan. Tapi kan ada barang-barang yang nggak bisa kita kirimkan, katakanlah tadi jasa pembasmi hama, pasti customernya area lokal. Ada katakanlah jasa barbershop, pasti juga nggak bisa dikirim ke seluruh Indonesia, tapi di lokal area gitu. Atau ada bisnis yang memang fokusnya ini di lokal, sedangkan cara-cara marketing yang sering di-sharing biasanya justru ke seluruh Indonesia kan. Salah satunya adalah juga teman-teman yang punya franchise atau ambil franchise, pastinya fokusnya memarketingkan di sekitar area lokal franchise itu berada yang baru dibuka kan. Nah, buat teman-teman yang kayak gitu,
itu berarti SEO yang sifatnya nasional itu berbeda dengan SEO yang lokal ya? Penerapannya beda. Cara kita melakukan optimasi SEO-nya itu beda. Kalau bisnis lokal, tentunya kita nggak usah terlalu mikir yang nasional ya. Jadi kita perlu bagaimana mengeksekusi SEO strategi untuk SEO lokalnya gitu. Tadi salah satunya Google My Business. Gitu. Dan juga kontennya juga bisa mas, kayak tadi misalnya tinggal masukin kata kunci misalnya barbershop di Kelapa Gading gitu ya. Nah, kita bisa buat konten gitu. Jadi Google My Business, konten, yang penting website gitu. Kalau di luar negeri, yang saya tahu sih ya, di Amerika itu banyak mereka ada listing bisnis itu kan bisa Google My Business, bisa Yelp, bisa apapun juga. Ya. Nah, kalau mereka banyak dari mereka yang sudah punya website itu biasanya banyak keunggulannya sih. Tadi satu pertama lebih trust gitu ya kalau punya website. Kenapa? Karena orang bisa lihatnya lebih jelas. Servisnya apa aja gitu, testimoninya apa aja gitu. Lebih meyakinkan sih. Lebih jelas gitu. Apalagi juga buat teman-teman yang di marketplace kan kita nggak mau bergantung ke marketplace, di mana kalau marketplace kan bandinginnya gampang ya antara satu bisnis sama yang lain ya. Tinggal disortir, ada reviewnya, ada diskusinya gitu kan. Udah kelar gitu. Tapi kalaupun teman-teman ada di marketplace juga sebaiknya punya website yang profesional ya. Apalagi teman-teman yang mungkin awalnya di marketplace ini jadi reseller atau mulai dari ngimpor sendiri tapi masih kecil tokonya. Lama-lama kan kita mau jadi cari reseller. Nah, kalau udah sampai level itu, maka teman-teman harus punya website juga ya supaya kelihatan trusted sama orang-orang juga. Paling bagus sih, kebetulan saya ada klien itu distributor ya mas. Nah, jadi di website itu sebagai company profile. Nanti misalnya di salah satu produknya katakan produk-produk ini misalnya dia kasih link ke Bibli, ke Tokopedia, ke Shopee gitu. Jadi yang kayak tadi marketplace itu dipromosikannya di websitenya. Gitu. Tapi fungsi websitenya sendiri untuk yang tadi klien saya itu lebih ke company profile. Ya. Jadi ini menarik banget sih, karena ada beberapa toko supplier, kita bisa bilang supplier ya, yang marketnya dia mungkin ada di dalam situ juga, di Tokopedia juga, atau di Shopee juga, atau di Bukalapak juga, tapi dia harganya lebih tinggi dari yang lain. Tapi karena dia masukin trafficnya itu dari tempat lain, bukan dari marketplace, tetap aja penjualannya bagus terus gitu ya. Satu, udah ada yang memang loyal di sana, kedua memang dia masukin trafficnya dari website ke sana, atau dari sosial media ke sana, jadi nggak langsung kompetisi sama yang lainnya gitu kan. Banyak orang kan yang kita di Indonesia malas juga kan untuk kalau udah masuk ke toko tersebut di marketplace, mundur lagi, nyari barang lagi, terus disortir lagi kan. Jadi bisa juga kayak gitu ternyata gitu. Nah, untuk jangka panjang sih lebih kalau kita punya website tuh unggulannya selain tadi ya trust, kita bisa grab ini mas, data customer gitu. Jadi mungkin kan memang ada orang cari barang murah ya udah di marketplace gitu ya. Nah, tapi pas kebetulan bisa masuk website kita, kalau marketplace kan datanya punya si Tokopedia, punya Shopee, punya Blibli. Paling catat secara manual gitu, ada admin yang save gitu satu-satu semua datanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya website kita bisa kita bisa optimalkan atau kita bisa manfaatkan sebagai untuk mengkolek database customer kita, atau kita jual langsung di website kita pakai, kalau WordPress itu kan WooCommerce ya, e-commerce-nya pakai WooCommerce. Bagusnya apa? Data itu kita yang punya gitu. Nah, data itu kita kalau mau kembangin lagi untuk jadi retargeting ads juga bisa gitu. Jadi banyak manfaatnya. Oke, nah ini menarik banget. Boleh nggak sharing? Karena kemarin saya baru lihat juga, ternyata Bro Clement ini kemarin baru ada event kolaborasi antara Elementornya Kuala Lumpur sama Penang ya, sama Jakarta ya. Yang ada dari 3 daerah yang berbeda itu kan, Penang, Kuala Lumpur sama Jakarta. Nah itu pasti insight-nya jadi cross border tuh, multinasional kan. Apa sih insight-insight baru yang sebenarnya ternyata ada ya di daerah di Penang, ternyata digunakan ya di Kuala Lumpur, tapi di Indonesia nih ada nggak sih yang kayak gitu-gitu yang bisa di-share ke kita? Kebetulan kalau kemarin kan kita tiap bulan ada Elementor Meetup, jadi teman-teman kalau misalnya
mau ikut lah komunitas online gitu ya, Elementer Jakarta Meetup, masuk aja ke meetup.com, cari Elementer Jakarta. Nah, tiap bulan kan kita ada Elementor Meetup online lah untuk saat ini ya. Yeah. Nah, kebetulan kalau yang bulan lalu, yang mungkin Mas Yosef lihat, itu kita kolaborasi dengan Penang sama Kuala Lumpur, dan topiknya tentang RankMath. RankMath itu salah satu SEO tools untuk WordPress, dan khusus Elementor dia ada integrasi khusus gitu. Nah, di situ kebetulan si foundernya sendiri langsung, Mr. Banu, itu dia kasih tips lah, cara-cara bagaimana menginstal RankMath dengan efektif gitu, dari A sampai Z gitu ya. Jadi setelah minimal website kita sudah siap gitu, sudah lebih bagus lah dalam hal SEO friendly websitenya. Tapi dia juga pernah bilang, bukan artinya install tools itu langsung ranking 1 gitu, enggak gitu. Jadi itu hanya tools gitu, balik lagi pada kita punya punya pengertian tentang SEO, bagaimana kita mengoptimasi setiap halaman website kita dengan kata kunci yang kita ingin target. Harusnya sih mungkin Mas Rian tuh yang paling cocok menjelaskan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi mendengar penjelasan ini tapi belum pernah tahu Elementor sebelumnya gitu ya, mungkin saya lihat sih udah banyak teman-teman yang tahu sih di sini yang menyimak Instagram Live kita. Tapi yang belum tahu Elementor, teman-teman, selain teman-teman bisa buat website yang tanda petik ada yang gratis juga nih, ada Google Site, ada website lainnya kayak Weebly, itu teman-teman bisa dapat website yang gratisan. Tapi memang kapasitasnya itu tidak terlalu bagus untuk teman-teman bisa explore lebih dalam lagi. Nah, ada yang namanya WordPress. Kalau teman-teman install WordPress, beli domain dan lain-lain, itu bisa install namanya WordPress, dan di dalam WordPress itu ada Elementor. Nah, Elementor ini yang biasanya kita bisa jadi kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang sebetulnya sebelumnya kita susah dapatkan, tapi ternyata jadi mudah karena ada plugin-pluginnya itu ya, plugin-plugin di WordPress-nya yang mendukung optimasi si Elementor-nya juga atau website-nya juga. Salah satunya adalah si RankMath tadi. Nah, uniknya emang RankMath ini lagi jadi perbincangan juga karena yang aplikasi satunya lagi kan berbayar gitu ya, dan komplit gitu. Tapi yang RankMath ini itu benar-benar free ya, jadi itu menarik banget sebenarnya. Dan kaget juga sih kemarin sempat lihat ada foundernya RankMath itu yang jadi bintang tamunya. Dan itu ternyata perkembangannya cepat ya RankMath ya. Cepat. Dan yang free sebenarnya fiturnya udah bagus, cuman kemarin juga kita baru tahu nanti dia akan keluarin yang pro dan lebih bagus lagi gitu. Yang pasti kan namanya plugin itu bisa terus update dan bertahan lama, dia harus ada income ya Mas. Makanya dia mungkin punya planning berapa tahun ini dia kasih yang free dulu nih. Nah, berikutnya dia akan keluarin fitur-fitur yang lebih bagus lagi tapi harus bayar gitu ya, premium. Sama dengan Elementor juga ada yang free, tapi kalau kita ingin punya fitur-fitur yang lebih, itu kita bisa pakai yang pro. Nah, tadi Mas Yosef mungkin ada bicara tentang WordPress, Elementor, RankMath gitu ya. Saya cuma mungkin sedikit bagi teman-teman yang sama sekali belum pernah sentuh WordPress. Jadi kalau kita pengen buat website itu ada tiga hal elemen ya. Jadi pertama WordPress-nya itu sebagai CMS-nya. Nah, tadi ada kan ada Weebly, ada Squarespace, ada mungkin pernah dengar Joomla dan lain-lain. Nah, core-nya itu WordPress gitu. Dan kenapa WordPress? Kalau mau di Google sih banyak, tapi WordPress itu bagusnya sudah dipakai 39% oleh website dari seluruh website di seluruh dunia. Nah, karena sudah cukup besar, artinya environment dari WordPress itu besar gitu. Jadi kita kalau mau belajar, mau diskusi itu banyak gitu, mau di Facebook Groups, di YouTube dan yang lain-lain. Jadi kita perlu install WordPress-nya dulu ya. Nah, WordPress. Lalu yang kedua adalah tim ya, tim atau tema gitu. Tema itu semacam kayak kerangkanya lah, atau kerangka dari website kita gitu. Nah, banyak. Jadi nggak buat dari nol ya teman-temannya. Buat dari nol, betul. Banyak yang bagus-bagus, termasuk Elementor sendiri sebenarnya keluarin namanya Hello Team dan gratis. Yang gratis pun banyak sih, ada Blocksy, ada Astra, ada Nave, macam-macam. Tapi saya biasanya pakai, kalau nggak Hello, terakhir pernah coba Blocksy juga bagus gitu. Nah, itu tim. Nah, yang ketiga adalah plugin. Nah, plugin ini memang banyak.
sesuai kebutuhannya. Saya butuh page builder, ya udah saya install Elementor. Saya butuh SEO tools-nya, saya install RankMath misalnya, atau Yoast juga bagus gitu. Tapi RankMath cukup lengkap. Saya butuh untuk e-commerce, ya udah saya install plugin WooCommerce-nya. Gitu. Jadi kalau apa namanya untuk buat website ya kita butuh 3 elemen itu. Nah, cuman uniknya kenapa WordPress kita bisa apa ya? Kita bisa buat website sesuai kebutuhan kita. Kita mau buat website company profile aja bisa. Kita mau buat website untuk e-commerce bisa, kita mau buat website kayak hotel booking misalnya, atau sewa sepeda gitu, bisa, gitu. Atau membership. Jadi bisa. jangan terintimidasi oleh kekompleksan WordPress ini, karena memang platform ini fleksibel banget. Dari teman-teman yang mungkin baru mulai dan kebutuhannya simpel itu bisa menggunakan, sampai yang optimasinya ini atau modifikasinya ini lebih jauh lagi itu bisa menggunakan WordPress atau bisa menggunakan Elementor gitu ya. Yang sekelas teman-teman yang baru mulai, aku baru mau beli domain dan lain-lain, langsung install WordPress pun bisa, atau udah advance cukup lama berkecimpung di dunia pembuatan website seperti Broclimers juga masih menggunakan Elementor karena segitu fleksibelnya platform ini gitu. Ya, karena sangat mendukung untuk klien sih. Kebetulan kalau sebenarnya bukan hanya Elementor yang namanya page builder ya, ada lain-lain lah. Ada Divi, terus ada Breezy atau apalah. Nah, kenapa saya suka Elementor? Pertama yang Pro sih ya, yang Pro karena dia ada fitur template. Nah, template contoh yang paling penting itu kayak company profile. Kadang-kadang kan dia ada fitur artikel ya mas, blognya atau postnya. Nah, kita bisa buat template-nya sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, kalau yang nggak pakai Elementor kan dia pakai template blognya sesuai dengan template yang ada di Teams-nya. Gitu. Oke. Nah, itu kan terbatas. Sebelum lebih dalam lagi, sorry Bro Clemens, kayaknya ada teman kita yang nanya, mungkin masih bingung perbedaan antara WordPress.com sama WordPress yang ORG kayaknya. Nih, nah, gitu ya. Kalau WordPress mungkin ada masih gak Elementor, jadi mau nanya-nanya dulu. WordPress.com itu semacam kayak, bisa dibilang semacam kayak, dulu mungkin nggak tahu deh teman-teman pebisnis tahu nggak Blogspot. Nah, kalau tahu Blogspot, itu bisa dibilang head-to-head-nya itu dengan WordPress.com. Jadi, contoh ya, misalnya kita kalau pakai WordPress.com, kita nggak usah pusing install WordPress-nya atau apa. Pokoknya kita tinggal register, sign up, kita buat akun, kita bisa buat nih, misalnya clement.wordpress.com. Gitu ya. Kita bisa buat apa semacam kayak website lah. Tapi basic sih setahu saya ya. Saya udah nggak pernah nyentuh lagi. Tapi kalau untuk keperluan blogging, itu bagus. Bisa pakai Blogspot atau WordPress.com gitu. Nah, tapi untuk yang tadi kita mau optimasi, kita mau kembangkan fitur-fiturnya itu sama sekali terbatas kalau pakai WordPress.com. Nah, kalau kita mau mau benar-benar full control terhadap website kita, benar-benar misalnya kita mau optimasi SEO, optimasi kecepatan, optimasi buat fitur-fitur yang tadi booking, membership atau apa, e-commerce, yaitu setahu saya WordPress.com itu sulit ya. Tapi saya kan udah lama nih mas, saya nggak tahu ya, mesti langsung cek ya. Nah, kenapa WordPress.org bisa dibilang kita benar-benar build dari nol gitu mas. Tapi bukan seperti kita coding ya, karena saya kan nggak bisa coding juga gitu. Minimal kita install WordPress, install plugin ini, baru kita bangun seperti itu. Jadi bedanya sih lebih ke WordPress.org kita full control terhadap website kita, kalau WordPress.com hanya fitur-fitur yang disediakan oleh WordPress.com saja. Jadi WordPress.com itu buat teman-teman yang udah tahu Blogger tuh, oh kayak Blogger ya. Nah, kalau Blogger itu teman-teman bisa buat domain sendiri juga, tapi hanya dikonekkan ke Bloggernya aja. Tapi platformnya masih Blogger. WordPress pun seperti itu. Yang satu lagi seperti Blogger, tapi yang satu lagi itu yang teman-teman benar-benar bisa buat hostingnya sendiri, ditaruh di dalam hosting, dan teman-teman full control tadi seperti yang Bro Clemens bilang. Betul. Nah, kalau misalnya buat website itu sebetulnya apa sih keuntungannya mereka yang katakanlah, kan sekarang website ini macam-macam nih. Ada yang persepsinya tadi ada yang blogger untuk ngeblog, ada yang website itu ternyata buat toko online, ada yang website itu untuk landing page gitu. Kalau bisnis yang punya, ini kita ngomonginnya kan lokal SEO, lokal bisnis, itu sebaiknya dia mulai dengan website yang seperti apa dulu nih gitu.
Nah, kembali lagi kepada tujuan punya website ya, Mas. Misalnya contoh deh, makanya setiap bisnis beda. Kalau untuk lokal tadi, misalnya contoh saya punya barbershop, ya. Kalau kita barbershopnya punya website, bagusnya Pak, kita bisa cantumkan di sana servis-servisnya apa saja. Mungkin kita bisa cantumkan harga, atau mungkin kita bisa cantumkan untuk misalnya mau dapat diskon, sign up newsletter misalnya kan. Nah, macam-macam gitu. Jadi itu kita buat website yang mungkin themes-nya atau template-nya itu berkaitan dengan barbershop gitu. Itu sih lebih ke basic website. Lalu kalau kita punya website misalnya distributor makanan gitu, ya udah kita buat yang isinya adalah mengandung produk-produk kita, bisa melalui foto yang lainnya. Nah, tapi intinya balik lagi kepada minimal tuh kita punya website ya tadi sebagai company profile dulu ya. Tapi kalau bisa standar lah, ada misalnya ada formnya, ada kontaknya kemana, ada WhatsApp-nya misalnya seperti itu. Jadi itu informasi-informasi yang dibutuhkan oleh customer lokal. Nah, itu nanti kalau bisa diintegrasi dengan Google My Business. Apalagi sekarang ya, ada lagi era pandemi gini, ya kita udah new normal sih, udah new normal, udah mulai rame di luar sih, udah mulai rame. Tapi kita juga yang keluar ini kadang-kadang ngerasa udah selesai kerja terus pulang ke rumah cepet-cepet gitu, nggak pengen hangout lama-lama kan jadinya gitu. Nah, artinya banyak pebisnis juga yang sebetulnya punya toko, punya kafe, dan lain-lain itu yang kadang-kadang tetap aja udah new normal, tapi kekurangan masih trafficnya yang masuk ke tokonya dia sendiri. Nah, yang sering saya temukan bahkan mereka-mereka yang punya bisnis lokal ini jarang untuk bisa mengkoneksikan sosial medianya dengan alamatnya, dengan websitenya. Contohnya aja, sebelum era pandemi ini saya waktu itu nyari es batu gitu ya. Es batu saya nyarinya waktu lagi, katakanlah lagi puasa, lagi Ramadan. Terus kebetulan saya di Tangerang. Nah itu kan nyari es batu lagi puasa, pasti nggak ada yang jual kan siang-siang gitu. Padahal istri saya tuh lagi mau minum, dia kan kebetulan lagi nggak puasa gitu kan, karena wanita juga dan lagi dapat gitu. Oh terus saya mau nyari es batu nih, gimana ya caranya ya gitu. Nyari di daerah Tangerang ini nggak ketemu-ketemu. Akhirnya saya browsing di Google gitu, saya cari di Instagram. Dicari di Instagram pun ternyata ada yang jual tapi nggak tahu alamatnya di mana. Isinya cuma foto-foto aja. Begitu dicari alamatnya nggak jelas di mana gitu ya. Jadi punya sosial media tapi nggak jelas alamatnya di mana. Akhirnya kita nggak jadi beli juga gitu. Lalu kedua, kadang-kadang kita udah nemu nih searching di Google, ketemu alamatnya ternyata jauh di Bekasi waktu itu. Ya udah dikirim deh nggak apa-apa gitu ya. Dua kali Gojek. Jadi Gojek terus ke rumah teman, nggak bisa digojek lagi gitu kan, dibela-belain tuh jauh dari Bekasi ke Tangerang. Tapi bayangin teman-teman lagi butuh es batu, terus teman-teman harus keluar di Tangerang nyari satu persatu es batu di mana gitu kan, dibandingkan dengan mereka yang tinggal masuk ke Google, ngetik es batu terdekat gitu, atau es batu untuk di daerah Tangerang, itu langsung keluar toko yang ada di Bekasi. Padahal mungkin ada toko lain yang sebetulnya dekat dengan saya, tapi dia nggak masuk di Google gitu ya, nggak masuk di sosial media, nggak masuk juga ada di dalamnya katakanlah Google My Business. Nah sayang banget kan teman-teman gitu. Jadi inilah kenapa pentingnya teman-teman yang mungkin punya lokal bisnis, ya paling tidak harus ada di Google Maps dulu, di Google My Business. Kedua, paling tidak setelah teman-teman udah buat foto-foto, di mana saya yakin dari pandemi kemarin toko kita yang offline ini kan makin turun. Udah mulai nih kita foto-foto nih, foto-foto katakanlah jasa MUA atau jasa fotografi, jasa pembuatan videografi, itu kita udah mulai nih foto-foto. Tapi begitu customer yang mau nyari, nggak terkoneksi, bingung harus nyari kemana, ternyata dia lokasinya di mana gitu ya. Ini kekurangan kedua nih lokal bisnis. Terus yang ketiga yang tadi Bro Climbers bilang, udah ada sosial medianya, tapi kok kayaknya kurang trusted ya, kurang profesional ya. Nggak ada websitenya yang bentuknya itu benar-benar bisa membuat mereka itu kayak yakin untuk beli di situ ya. Ya, betul. Jadi sekarang kita harus sudah mulai namanya online presence ya Mas ya. Jadi keberadaan bisnis kita harus udah online gitu. Nah kalau kita sudah masuk ke online yang tadi kalau bisa ada di mana-mana sih ya, ada di sosial media, ada di Google My Business gitu ya. Nah itu apa yang membedakan kita sama bisnis lain gitu. Misalnya sama-sama nih ketemu di Google My Business, ada pilihan A, ada pilihan B. Yang satu hanya ada alamat saja dan gambar-gambarnya ada di Google My Business-nya kan. Tapi yang satu dia punya website dan website-nya kebetulan tampilannya juga sangat mendukung, profesional gitu ya. Mau
servisnya jelas, produknya jelas, ada testimoninya gitu ya, kontaknya kemana gitu. Nah biasanya kalau saya pada saat saya search di Google, saya akan lebih milih yang istilahnya bisnisnya jelas gitu. Nah website itu bagaimana membuat bisnis kita menjadi lebih jelas gitu, lebih profesional sih di mata calon customer kita. Nah balik lagi ini Mas, yang punya website juga banyak sih Mas, orang-orang pebisnis yang punya website banyak sih ya. Tapi bagaimana kita membuat website yang tampilannya lebih profesional lah dibandingkan dengan mungkin kompetitor-kompetitor kita. Nah itu juga semacam tantangan juga sih Mas ya, tantangan. Elementor itu bisa lah buat website yang responsif gitu, yang lebih profesional. Oke. Kalau boleh tahu, kebetulan kan dari Bro Clement sendiri kan ada jasa untuk pembuatan website sendiri. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai agensi ini dapat klien yang sebetulnya ini kayaknya belum bisa untuk jadi klien saya. Karena secara kebutuhannya juga terlalu tinggi, atau mungkin secara price-nya juga nggak masuk nih gitu ya. Lebih baik, mendingan dia belajar buat website aja sendiri dulu gitu kan. Dibandingkan dengan ambil jasa agensi, kan pasti ada yang seperti itu. Nah, batasannya apa sih? Mungkin buat pebisnis yang di sini, dia kok pusing nih, saya punya toko offline, kalau gitu saya ngambil agensi aja deh. Tapi ternyata untuk agensi itu secara price list-nya nggak masuk, dan secara tuntutannya pun terlalu tinggi gitu. Lebih baik belajar aja buat website gitu, buat teman-teman yang di kategori ini. Nah sebenarnya batasannya apa sih gitu? Dimana teman-teman itu harus buat sendiri aja, dimana teman-teman menggunakan jasa agensi untuk pembuatan website? Pertama kalau mengenai pricing ya Mas, mengenai pricing itu untuk jasa website itu memang bukan nggak jelas, itu nggak ada batasan gitu. Karena ada yang perusahaan hosting juga bisa, misalnya kalau beli hosting di dia bisa dapat jasa website-nya gratis misalnya kan, atau ada juga yang cuma 500.000 sudah bisa buat website, atau 1 juta gitu ya. Ada juga yang orang bikin website, jasa website-nya mulai dari misalnya 500.000 gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih, dari yang paling kecil sampai paling, kalau yang saya kebetulan karena di Elementor ini bersyukurnya komunitas saya bukan lokal tapi internasional ya Mas. Nah karena saya ada ikut juga salah satu grup di Facebook itu Building Business with Elementor. Nah itu jadi bisa dibilang orang-orang internasional yang pemakai Elementor tapi bagaimana membuat bisnis. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau gabung boleh cari tuh. Nah si Mr. Jeffrey ini ya, dia sekarang rate-nya itu udah bukan 10 jutaan gitu Mas, udah rate itu sekali satu website WordPress aja bisa $10.000 yang diterima gitu. Nah jadi kalau kita ngomong pricing ya itu nggak ada batasan lah ya. Tapi kembali lagi kepada kalau kita mau memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk bangun website, pertama kita harus yakin dulu ini orang ini bisa atau enggak gitu ya. Ya itu kita bisa nilai apa dari portfolio dia, bagaimana dia menawarkan websitenya gitu, atau ya udahlah murah aja, kalaupun nggak bagus anggap aja hilang uang ya boleh gitu kan. Nah itu yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya saya yang tadi Mas Yosef bilang, saya punya di pandemi ini saya punya banyak waktu untuk belajar, apakah bisa bikin website? Saya bilang bisa, asal mau belajar ya, karena resource-nya banyak. Kalau untuk WordPress, Elementor tuh bisa lihat YouTube, tinggal search aja Google, Facebook group banyak gitu. Nah, bahkan di Facebook group bisa nanya-nanya lah gitu ya. Nah, kita bisa belajar membuat, misalnya belajar dulu cara beli domain, belajar dulu cara install WordPress di hosting bagaimana gitu ya. Nanti kalau udah install WordPress, apalagi nih cara install plugin gitu. Banyak. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu link bagaimana membuat website dari nol atau mungkin free gitu ya, boleh nanti DM saya atau gimana, nanti saya bisa kasih link-link YouTube yang biasanya saya ikut. Saya juga banyak belajar dari mereka gitu. Nah, bisa ajarin, ikutin step by stepnya. Intinya batasannya kalau yang tadi pricing nggak ada batasan. Kedua, kalau kita mau buat sendiri karena kita punya waktu ya, bisa belajar sendiri buat website selama apa? Selama kita minimal teman-teman bisa bisa kalau pernah bisa bikin PowerPoint,
atau apa namanya Word ya atau Excel, ya tinggal nggak dapat operasikan komputer atau laptop bisa. Tapi kalau sama sekali misalnya belum pernah, ya jangan langsung buat website dulu mas. buat dulu, iseng-iseng dulu lah, apa namanya, belajar buat PowerPoint atau apa gitu. Paling enggak minimal di Google My Business teman-teman udah harus ada deh, karena itu paling gampang banget, tinggal teman-teman tag aja, diklaim location-nya, harus dioptimasi. Setelah itu punya waktu lagi belajar buat website, karena website ini value-nya beda banget. Value website yang teman-teman tadi belajar sendiri dan lain-lain bisa buat sendiri bisa, tapi nanti begitu optimasi, begitu mau terlihat lebih banyak dan dapat leads, nah baru tuh butuh namanya broklemans di sini. Jadi bisa ada strateginya juga yang lain gitu. Tapi buat teman-teman yang benar-benar saat ini, katakanlah teman-teman saat ini keluar dari Instagram terus masuk ke Google, teman-teman ketikkan nama bisnis teman-teman, belum ada di sana gitu ya, bahkan di Google My Business ada, berarti harus mulai diklaim sekarang gitu. Kenapa? Karena sekarang ini customer teman-teman lebih banyak berada di online, sedangkan tadinya mereka yang tadi lagi pandemi gini udah selesai kerja, pengennya ya udah pulang ke rumah aja deh, kita hati-hati gitu kan, jaga-jaga diri, ya udah. Akhirnya ya pasti trafficnya yang biasanya lewat depan toko kita, yang mampir ke kafe kita, akhirnya jadi berkurang. Makanya teman-teman paling tidak sekarang harus ada online presence yang tadi kata-kata ya, minimal ya tadi benar, Google My Business itu kalau untuk bisnis lokal itu sangat penting ya, sangat penting. Nah, kalau sudah punya banyak waktu lagi ya tadi website gitu. Dan satu tips sih, ini salah satu tips untuk yang SEO lokal, kalau bisa alamat yang di Google My Business sama alamat yang dicantumkan di website itu dan nomor telepon, pokoknya informasi lah, informasi data bisnisnya itu kalau bisa ngeklop sama gitu, karena itu sangat menentukan untuk apa namanya, yang saya pernah belajar itu untuk SEO lokalnya itu sangat bagus gitu. Oh iya, ini sebetulnya sangat praktikal juga dan mungkin bisa di-share ke teman-teman mengenai nama bisnis dan informasi. Karena sempat tadi nonton beberapa webinarnya dari Elementor grupnya itu ada yang ngomongin mengenai NAP kan. Jadi fundamentalsnya untuk optimasi SEO, name, address, sama apa P-nya saya lupa mana. NAP ya. Nah itu sebisa mungkin kita dimanapun di online presence itu harus mengulang itu terus berarti artinya. Harus konsisten sih mas. Bahkan kalau bisa dengan yang sosial media, itu juga harus konsisten. Nah, sosial media kan juga ada profil kita ya, profil bisnisnya. Itu semuanya kalau bisa sama, dan itu sangat membantu apa namanya untuk SEO lokal kita gitu. Jadi NAP itu apa tadi? Name itu berarti nama bisnis ya. A-nya berarti address sama lupa juga. Profil NAP. Profil sama profil. Artinya teman-teman mau Google atau mau di sosial media itu diulang-ulang terus informasinya, karena ternyata Google itu dan sosial media itu melihat kira-kira keterikatan antara bisnis teman-teman itu dimension di mana aja. Semakin banyak teman-teman dimension, itu ranking teman-teman bisa naik juga. Paling enggak itu cara yang paling simpel buat teman-teman bisa naikin tadi ya SEO lokal ya. Betul. Sebenarnya itu bagaimana membuat Google itu lebih percaya sama website kita atau sama bisnis kita gitu, itu sangat mendukung sekali sih. Kalau sama semua artinya oh ini memang bisnisnya terpercaya, relevan gitu. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang mau belajar Elementor, apa aja sih langkah-langkahnya? Kan tadi kan kita bicara soalnya udah cukup panjang nih, dan update-update ternyata banyak banget kelebihan-kelebihannya dan lain-lain mengenai Elementor sendiri. Kalau teman-teman mau belajar, atau masukin tuh Sinar Hadi Wijaya, name, address, phone number, OP-nya phone number. Saya juga lupa tadi sempat nyimak phone number. Oke, jadi address phone number-nya itu yang diulang-ulang di berbagai platform teman-teman. Mau di LinkedIn, di Google, di sosial media. Oke. Nah kira-kira apa sih 3 step awal yang teman-teman yang punya lokal bisnis harus lakukan di kala seperti ini gitu, supaya teman-teman paling tidak bisa mulai terlihat online presence-nya nih? Tadi kan langkah simpel untuk bisa buat website ya mas? Iya. Elementor ya. Yang pasti yang tadi saya udah sebutkan di awal, punya dulu domain nama hosting. Memang domain nama hosting tuh bayar ya, anggap itu sebagai modal awal kita lah gitu ya. Nah kedua,
install WordPress itu gratis ya. Lalu kedua tuh ada tahap install lah. Pertama install WordPress, theme dan plugin. Nah, salah satunya kalau misalnya teman-teman mau belajar Elementor ya, itu harus install plugin Elementor gitu ya. Nah, yang ketiga belajar cara menggunakannya, Mas. Nah, kebetulan Elementor sendiri juga punya resource yang sangat banyak. Dia juga punya playlistnya. Jadi kalau misalnya kita udah install Elementor, kita mau belajar, sumber pertama yang paling terpercaya kita bisa lihat di YouTube itu channelnya Elementor langsung. Jadi dia ada playlist getting started gitu ya, getting started apa aja sih harus dimulai gitu. Karena memang kita harus perlu ngerti juga sih bagaimana cara menggunakan tools-toolsnya. Jadi 3 hal itu. Tapi tadi Mas, kalau saran saya ya, sebelum kita masuk beli hosting dulu atau beli domain itu, minimal kita belajar dulu lah. Mungkin dari Mas Yosef atau mungkin dari kita search di Google. Misalnya contoh lah, kita search Google bagaimana cara membuat website yang efektif gitu ya, atau bagaimana website kita bisa mendatangkan banyak leads gitu. Minimal kalau kita udah punya pemahaman itu, kita udah punya apa yang namanya teorinya dulu. Jadi setelah kita punya teorinya, oh udah tahu nih headline itu penting, nanti kontennya harus seperti ini, struktur website tuh seperti apa gitu. Nanti kalau teorinya kita udah dapat nih, kita buat plan kan, oh akan membuat website kira-kira seperti ini, gambar-gambar dulu di kertas. Nah, baru setelah itu kita mulai masuk ke tahap development-nya gitu. Nah, disitulah tahap development-nya adalah yang tadi punya domain hosting, lalu install-installan tuh yang penting-pentingnya, baru kita mulai develop. Oke, wah, thank you banget nih. Udah sharing-sharing barengan dengan kita, nggak kerasa udah mau 1 jam aja. Tapi kayaknya banyak banget. Kelasnya Mas, buat apa kelas tentang cara membuat website. Oh iya, boleh. Ya tadi website yang bagus itu seperti apa, yang profesional seperti apa, harus punya apa aja gitu. Nah itu penting sih Mas. Mungkin Mas bisa buat sesi khusus untuk itu. Betul. Apalagi Elementor nih, kayaknya nanti kalau kita mau buat kelas pasti akan collab juga nih barengan dengan Bro Kleman nih. Nah, jadi teman-teman, sementara teman-teman bisa belajar juga gabung ke resource-nya, di mana Bro Kleman ini punya community juga di Meetup Group ya, di mana di sana ada rekaman-rekaman webinarnya juga. Walaupun mungkin buat teman-teman yang masih pemula agak dalam ilmunya menurut saya, tapi paling nggak teman-teman bisa masuk dulu nih, ternyata dunia pembuatan web itu seperti itu ya, luasnya gitu. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa mulai untuk gali lagi dan tanya-tanya, karena itu community-nya juga engage banget, interaksinya juga bagus, sehingga teman-teman bisa gabung dan belajar juga di sana. Oke Bro, thank you banget nih udah mampir cerita-cerita barengan dengan kita di Sekolah Pebisnis. Semoga sukses terus juga buat community-nya. See you Bro, thank you. Mas, sehat.